Oke, selamat bertemu kembali di tutorial Excel. Pada bagian ini kita akan jelaskan lanjutan untuk perencanaan disagregat menggunakan bit dan hex, khususnya pada bagian mendetailkan dari family ke item. Oke, jadi tahapannya rencana agregat diturunkan ke agregat family. Ini sudah dijelaskan di video 1 sampai 3. Sekarang bagaimana dari family menuju ke item. Ya, family item. Oke, kita sekarang pindah ke Excel-nya. Oke, ingat kembali, jadi kita lanjutkan dari Excel-nya. Kita sudah tahu bahwasanya hasil dari disagregat family tadi adalah 284. Ya, 284 itu untuk item A, family A, dan 166 untuk item C. Sekarang bagaimana yang A ini di breakdown? Ya. Langkah pertama mencari N di sini, N. N itu adalah periode di mana jumlah yang dialokasikan di disagregat family itu sudah tidak mampu memenuhi demandnya. Menggunakan formula yang sebelah kanan ini, ya, di mana nanti kebutuhan sebelah kanan ini kebutuhannya lebih besar dari alokasi agregat demand yang 284 tadi. Oke, sehingga kita butuh informasi. Di situ ada K, kita lihat informasinya, ya. Dia ada informasi K, ini K, di sini ini K. Oke, ada informasi safety stock, di sini safety stock. Kemudian informasi demand, inventory, ini inventory. Karena kita bicara bulan Januari, maka inventory-nya adalah inventory Januari. Maaf, Desember. Oke, kemudian di sini ada sigma. Nah, nanti N-nya yang kita cari. Oleh sebab itu di sini digerakkan N-nya dari 1 sampai 2 sampai 3. Soalnya bisa terus, tapi kita tuliskan sampai 3. Oke, sekarang kita hitung berapa sumbu sebelah kanan itu yang dari K, IJ sampai dengan itu, ya. Kan kita tulis sama dengan, ya, K untuk karena ada 3 item berarti mulai dari K1 kali demand ditambah safety stock dikurangi dengan inventory. Ini baru yang item 1. Tambahkan untuk item 2 K kali demand ditambah safety stock dikurang inventory. Oke, lanjutkan ke item yang ketiga, sama K kali demand kali demand, oke, ditambah safety stock dikurang dengan itu. Oke, nah gitu. Oke, jadi kalau N1, ya, sumbu sebelah kanan sigmanya itu negatif 11,8, artinya masih belum memenuhi, masih tersisa 284, masih lebih banyak. Sekarang kita lanjutkan ke yang Februari. Copy dulu yang Januari tadi. Kita tambahkan sekarang demand di bulan Februari. Sini ditambah C 85 ditambah, kemudian di sini tambah D 85 ditambah, untuk yang item 2, item 3 juga ditambah E 85 tambah. Nah, sekarang ketemunya 442, udah lebih besar dari 284, artinya stop. Yes. Nah, kita ketemu berarti N sama dengan 2. Selanjutnya, dari N sama dengan 2, kita hitung berapa kelebihannya E-nya di sini. E itu adalah berapa tadi perhitungannya dari sigmanya tadi, yang ini, nilai ini dikurangi dengan 284. Jadi akan sama dengan kebutuhan 2 bulan itu 284, 44,2, sementara yang tersedia cuman, kita lihat tadi 284 dari sini. Ini 284. Jadi ada excess demand 159. Oke, selanjutnya 159 itu bagaimana kita membagi per itemnya menggunakan formula yang ini. Ya. Oke, baik, ini formula sudah ada, tapi kita coba akan telusuri ya, sekali aja.
Oke, kita hapus dulu. Sama dengan ya tadi sum itu kan sum ya, sum ikutin aja ya. Ini demand-nya. Oke. Kemudian ditambah safety stock. Oke. Kita dikurang inventory. Sini inventory. C95 ya. Kemudian dikurang EI-nya adalah EA di sini, jadi ini 159 dikali demand untuk periode ke N, berarti Februari N-nya. Oke, sampai di atas sudah benar. Kemudian dibagi perkalian dari KI dan DI untuk bulan Februari. Itu kalau di Excel namanya sum product dari K-nya mana? K-nya adalah ini ya. Ini K-nya ini. Dikali dengan demand di bulan Februarinya. Oke, Februarinya ini. Untuk ketiga item. Ya. Oke, kita cek. Iya. Ya, ketemunya 91. Oke, lihat di formula ini supaya bisa di copy ada yang bisa dimatematikan ini. Jadi yang selalu sama adalah EI-nya. EI-nya itu adalah yang di sini 89 ini. Jadi kita passwordnya itu. Di kunci posisinya, sum produknya juga sama, ini nggak akan berubah karena pembaginya akan untuk semua item ya, sehingga kita bisa copy ini. Kalau di copy ke bawah, nanti segera copy ini, itu di copy formulanya ya dapat hasilnya. Oke, sehingga kita selesaikan nih untuk A sudah dapat produksi untuk item 1A 91 unit. Ini untuk A1, A2-nya di sini, A3-nya adalah ini. Ya, oke. Selesai yang untuk tampilnya. Dengan cara yang sama, Anda bisa hitung untuk yang C sekarang. Yang C. Ya. Yang C, langkahnya sama persis. Ya, Anda bisa ikutin langkahnya. Ya, langkah pertama, cari N-nya dulu. N yang tadi. Kita tahu, ini harusnya YC ya, ini bukan YA. C. Oke, C. Sebentar, supaya nanti nggak salah, saudara. Fontnya mana fontnya? Ya, ini subscribe di bawah harusnya jadi YC itu ya. YC-nya tadi ketemunya adalah 166. Kita lihat YC itu di atas. Di hasil disaggregate family tadi adalah 166 ini. Oke, sehingga kita cari sama metodenya ya. Ini nanti kalau hanya Januari itu minus 13 belum terpenuhi, tapi kalau di sini udah memenuhi, sehingga nanti ketemu ini. Ya, dapatlah N sama dengan 2. Sama, N sama dengan 2 yang ini, itu adalah dari mana dapatnya, itu adalah karena kebutuhannya sama dengan 2965, yang tersedia hanya 166. 166 tadi yang hasil disaggregate family tadi, maka ketemu 131. Oke, dengan cara yang sama sudah bisa konversi ini, perhitungannya sama dengan yang tadi, pada formula tadi ini. Ya, dihitung untuk formulanya, sum demand dikurangi ditambah safety stock ini ya. Ini yang pertama ini adalah demand, ini safety stock, kurangi C17 itu 117 adalah inventory, dikurangi dengan excess demand-nya ini, excess demand-nya. Ya, excess demand-nya C117. Oke, kalikan demand di Februari untuk niaga 8, maka dapat nilainya. Ya. Oke, jadi dapatlah nanti 42. Sehingga dapat masing-masing ini ya. Ini tadi saya ganti niaganya ini C ya sebenarnya, C. Oke. Oke, baik. Kemudian kita sudah dapatkan nih 6 item yang harus diproduksi tadi. Ya. Selanjutnya kita lakukan verifikasi apakah betul atau tidak. Oke, kita tahu tadi ini inventory di awal di sini. Ini demand di bulan Januari, lihat Januari saja. Produksinya ini sesuai dengan hasil disaggregate tadi. Tadi yang ini itu sesuai dengan yang disaggregate yang A. Mana yang A? Yang A itu adalah kita hitung di sini kan ini. Ya, ini kan 91, 120 dan ini.
Kenapa yang B-nya kosong? Karena memang B tidak diproduksi yang ini. Ya nggak ada, nggak diproduksi. Yang C ikutin, ini 42, yang ini 42, di sini 42. Oke, nah kita dapatkan angkanya. Ya. Nah, angka produksi ini bisa dicari ekuivalennya. Jadi kalau dikalikan dia dengan konversinya, maka dapat agregatnya. Ya, contohnya 77 dari mana 77 itu? Berarti 91 dikalikan, Anda kalikan dengan konversi tadi. Konversi 1 ke agregat itu adalah, lihat di atas, mana 1 ke agregat itu adalah, nah harus ke atas lagi nih. Cari di sini mungkin ada. Nah ini 0,85 ini. Ya, dapatlah 77 itu. Angka 77 itu datangnya dari situ. Ya. Oke, sehingga kita bisa pastikan kalau unit agregat ekuivalennya itu dijumlahkan yang di bawah ini harus sama dengan di bulan Januari tadi 450 juga. Oke, ini dapat ekuivalennya. Kemudian yang penting adalah kolom yang paling akhir yang gini, inventory di bulan Januari. Inventory di bulan Januari akan sama dengan, ya, oke, saya cari dulu nih supaya paham saudara, akan sama dengan berapa persediaan awal ditambah produksinya, kita produksi 91, ya, dikurangi dengan demand-nya. Oke, dapatlah 161 ini. Ya, sehingga nanti yang lain bisa hitung juga ini. Baik, nah apa gunanya inventory ini? Inventory ini yang Januari ini akan digunakan untuk melakukan disagregasi bulan Februari. Ya, jadi Februari ini bisa dilakukan setelah Anda tahu produksi. Dari produksi nanti kamu tahu inventory sisanya berapa. Baru digunakan di bulan Februari. Ya. Oke, baik. Jadi itulah yang namanya disagregasi famili ya. Bagaimana mengoperasionalisasikan algoritma ini. Ya, algoritma ini. Baik. Sudah paham saudara tentang bagaimana algoritma disaggregate item? Oke, silakan coba. Excelnya tadi buka, ikutin tutorial 4 ini. Ya, akan sangat bagus lagi kalau saudara bisa menghitung untuk Februari dan seterusnya. Maret, April, Mei, Juni. Ya. Oke, demikian tutorial untuk bagian keempat.